warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, akan mempresentasikan materi mata kuliah terkait dengan ekstensi kerelasian. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memberikan tugas mata kuliah ini untuk kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zeni Jutasari, dan anggota kelompok yaitu ada Ahmad Bintang Firansyah, ada Gina Aprilia Sanova, ada Ataya Haura Anaswa Hatwala, dan yang terakhir ada Muhammad Eza Wahyu Aprilian. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung pada pembahasan materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kepada rekan yang bertugas, silakan untuk share screen. Oke, baiklah. Langsung saja ke materi yang pertama. Kita akan membahas pada latar belakang. Kenapa eksistensi kerelasian itu perlu? Karena keterbatasan antara diagram KE atau diagram kerelasian entitas. Nah, model data standar terkadang tidak cukup untuk mempresentasikan data bisnis yang sangat rumit dan kompleks. Yang mana diagram KE ini sendiri lebih fokus pada pemodelan konseptual dasar yang berfokus pada entitas, atribut, dan hubungan atau relasi antar entitas itu sendiri. Sedangkan seperti yang kita ketahui di dunia yang semakin maju sekarang ini, hal itu sudah tidak cukup untuk menghimpun seluruh kebutuhan yang diperlukan. Makanya diperlukan urgensi akurasi terkait dengan model data, yang model data krusial dalam pengembangan sistem informasi. Ketidaktelitian akan berdampak pada seluruh sistem. Maka dikembangkan solusi terkait dengan diperlukannya perluasan diagram KE menjadi diagram EKE, yaitu diagram ekstensi kerelasian entitas. Yang mana fokus diagram EKE ini sendiri terkait dengan pemodelan data tingkat lanjut untuk menangani kompleksitas data yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, sebelumnya telah saya singgung terkait dengan definisi diagram EKE itu sendiri. Di sini saya akan membahas lebih detail lagi terkait dengan definisinya. Diagram EKE itu sendiri adalah perluasan dari diagram KE yang mampu mendiskriminasi entitas menurut tipenya. Nah, keunggulannya itu sendiri mampu menyusun data dalam struktur hierarkis sehingga pemodelan menjadi lebih akurat. Nah, seperti yang telah saya singgung di awal, data yang kompleksitas itu tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibanding data standar sebelumnya. Nah, untuk fungsi utamanya yaitu mengidentifikasi model yang dihasilkan dari diagram KE dan memperlebarnya dengan konstruk atau konsep-konsep model baru. Next. Oke, untuk konstruk utama terkait dengan supertype dan subtype. Nah, pada materi bahasan kali ini akan dibahas tentang dua tipe utama, yaitu supertype dan subtype. Nah, untuk definisinya sendiri, supertype itu adalah tipe entitas generik atau umum yang secara umum memiliki kerelasian dengan satu atau lebih subtype. Nah, selanjutnya yaitu subtype. Nah, subtype itu terkait dengan subkelompok entitas yang memiliki arti penting bagi perusahaan dan memiliki karakteristik atau relasi unik. Nah, kalau yang supertype itu secara general terkait keseluruhan, maka subtype ini lebih mengerucut terkait dengan bahasan yang lebih khusus. Selanjutnya yaitu warisan atribut. Nah, warisan atribut ini terkait dengan subtype secara otomatis mewarisi semua atribut yang dimiliki oleh supertype-nya sendiri.
Karena kan yang seperti yang kita ketahui, supertype itu menghimpun seluruh generalnya atau secara umumnya. Maka kalau dibahas secara khusus, diturunkan secara khusus, maka atribut supertype-nya akan mengikuti atribut subtype-nya. Next. Oke, selanjutnya terkait dengan materi proses desain. Nah, untuk proses desain ini ada dua poin utama terkait dengan spesialisasi versus generalisasi. Nah, untuk metodenya dapat dilihat pada tabel yang telah saya sajikan, yang telah kami sajikan, terkait dengan metode spesifikasi. Maka pendekatannya itu top down-nya itu dari atas ke bawah. Nah, untuk fungsinya itu yaitu mendefinisikan satu atau lebih subtype dari sebuah supertype. Jadi dia itu dari atas, dari yang keseluruhan menurun ke yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu metode generalisasi. Pendekatannya yaitu bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Untuk deskripsinya itu mendefinisikan satu atau lebih subtype dari sebuah supertype. Next. Nah, materi selanjutnya terkait dengan kendala keanggotaan. Sebuah entitas dapat dikategorikan ke dalam subtype mengikuti sebuah aturan. Nah, pada kali ini akan dibahas terkait dengan 3 aturan dasar lah atau yang paling sering dibahas, tapi nanti akan dibahas lebih detail dan lebih lanjut kepada pemateri berikutnya. Yaitu ada aturan disjoint. Nah, aturan ini instan entitas hanya boleh menjadi anggota dari satu subtype saja. Misal dia sudah termasuk pada subtype ini, maka untuk masuk ke subtype lain dia tidak bisa karena sudah ada aturan disjoint itu sendiri. Selanjutnya ada aturan overlap. Nah, untuk aturan ini sendiri, entitas dapat secara simultan menjadi anggota dari satu atau lebih subtype. Jadi dia bisa menjadi lebih dari satu anggota dari sebuah subtype. Yang selanjutnya itu diskriminator subtype. Nah, pada bahasan ini, atribut pada supertype yang nilainya menentukan target subtype bagi instan tersebut. Jadi, ada pembatas khusus yang menjadi pagar atau batasan sebuah subtype sehingga tidak bisa tergabung atau menjadi anggota dari suatu kepemilikan yang berikutnya. Next. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang bertugas. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu ada materi mengenai aturan bisnis dalam EKE itu sendiri. Nah, di dalam diagram EKE itu memodelkan aturan bisnis melalui dua jenis penegasan. Yang pertama itu ada penegasan struktural. Nah, di mana itu berkaitan dengan integritas dan susunan hierarki datanya. Sedangkan untuk jenis penegasan yang kedua itu ada penegasan tindakan, di mana pernyataan yang digunakan itu untuk membatasi atau mengendalikan berbagai tindakan bisnis perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya itu ada notasi untuk mewakili supertype atau subtype. Nah, notasi supertype atau subtype ini digunakan dalam diagram EER untuk menggambarkan hubungan antara entitas umum dan juga entitas khusus. Nah, untuk notasi supertype atau subtype ini, untuk supertype itu dihubungkan dengan garis menuju bulatan penghubung. Nah, dari bulatan tersebutlah kemudian terhubung ke beberapa subtype-nya. Nah, selanjutnya itu ada aturan notasi. Yang pertama itu ada atribut yang berada pada supertype. Nah, itu dimiliki oleh semua supertype dan disebut juga dengan atribut umum. Selanjutnya itu ada atribut pada subtype. Nah, di mana karakteristiknya itu hanya dimiliki oleh subtype tertentu dan juga disebut sebagai atribut khusus.
Dan yang terakhir, yang 3 itu ada relasi juga dapat diwariskan. Nah, jika supertype itu memiliki relasi, maka subtype-nya itu dapat mewarisi relasi tersebut. Next. Next. Nah, di sini ada mengembangkan spesialisasi dan generalisasi. Nah, dalam pemodelan data itu, hubungan supertype dan subtype itu dapat dikembangkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama itu ada spesialisasi dan juga yang kedua ada generalisasi seperti yang sudah disampaikan oleh Zendi tadi. Nah, kedua konsep ini itu digunakan untuk membentuk struktur entitas yang lebih terorganisir dalam diagram EER-nya. Nah, next. Atau disebut juga alamat rumahnya. Nah, pertama kita menjelaskan masalah spesialisasi. Nah, apa sih itu spesialisasi? Jadi, spesialisasi itu adalah proses membagi satu entitas umum atau supertype itu menjadi beberapa entitas yang lebih khusus atau disebut dengan subtype. Nah, untuk karakteristik dari spesialisasi itu sendiri yang pertama bersifat top down seperti yang sudah disampaikan tadi pada tabel. Dan juga dimulai dari entitas umum, kemudian dibagi menjadi beberapa subtype. Nah, contohnya itu untuk supertype itu ada pegawai. Nah, kemudian dibagi menjadi beberapa subtype, di mana itu ada 3, dosen, staf, dan honorer. Nah, jadi setiap subtype itu memiliki atribut khusus yang berbeda. Contohnya, seperti dosen itu atributnya tugas mengajar, untuk staf itu tugas pokok, dan juga untuk honorer itu seperti nomor kontrak. Next. Setelah tadi dijelaskan mengenai spesialisasi, ada mengenai generalisasi. Untuk generalisasi itu sendiri adalah proses menggabungkan beberapa entitas khusus menjadi satu entitas yang lebih umum. Nah, untuk karakteristiknya itu bersifat bottom up, di mana itu dimulai dari beberapa entitas khusus lalu digabung menjadi satu supertype. Nah, contohnya itu terdapat beberapa entitas seperti truk, bus, motor. Nah, ketiganya itu memiliki atribut yang sama seperti memiliki nomor kendaraan, warna, dan juga merek. Nah, karena memiliki kesamaan atribut itu tadi, maka dibuat supertype yaitu kendaraan. Nah, dengan subtype-nya itu ada truk, bus, dan juga motor. Next. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gina atas penyampaian materinya. Selanjutnya, untuk bahasan berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang bertugas. Kami persilakan. Materi selanjutnya itu kendala kerelasian supertype atau subtype. Jadi konsep supertype atau subtype digunakan dalam pemodelan data untuk menggambarkan hubungan antara entitas umum dan entitas yang lebih spesifik. Jadi konsep ini dibantu dengan proses generalisasi dan spesialisasi agar aturan bisnis di dunia nyata dapat dipresentasikan dengan lebih lengkap. Dalam hubungan tersebut terdapat kendala kelengkapan yang menjelaskan apakah setiap instan supertype harus menjadi anggota dari minimal satu subtype atau tidak. Kendala ini terdiri dari 2 jenis, yaitu spesialisasi total dan spesialisasi parsial. Kalau spesialisasi total itu setiap instan supertype wajib menjadi anggota salah satu subtype. Kalau spesialisasi parsial itu instan supertype tidak wajib menjadi anggota subtype manapun. Contohnya pada entitas pasien di rumah sakit, setiap pasien harus memiliki status rawat jalan atau rawat inap. Tidak ada jenis lain dan tidak bisa memiliki 2 status sekaligus. Hal ini menunjukkan penerapan spesialisasi total. Selanjutnya itu menaruhkan kendala disjoin. Kendala disjoin adalah aturan pada hubungan supertype atau subtype yang menentukan apakah suatu instan dari supertype boleh menjadi anggota lebih dari satu subtype atau tidak. Dalam model EER terdapat 2 kemungkinan aturan, yaitu disjoin dan overlap.
disjoin satu instan dari supertype hanya boleh menjadi anggota satu subtype saja. Jika sudah masuk ke satu subtype, maka tidak boleh masuk ke subtype lain secara bersamaan. Contohnya itu supertype itu pasien dan subtype itu rawat jalan dan rawat inap. Jadi seorang pasien pada waktu tertentu hanya bisa berstatus rawat jalan atau rawat inap. Tidak boleh keduanya sekaligus walaupun statusnya bisa berubah di waktu lain. Selanjutnya itu overlap. Jadi pada overlap, satu instan dari supertype boleh menjadi anggota lebih dari satu subtype secara bersamaan. Contohnya itu supertype itu suku cadang dan subtype itu produksi dan pembelian. Jadi satu jenis suku cadang bisa diproduksi sendiri dan juga dibeli dari pemasok, sehingga satu entitas dapat masuk ke kedua subtype tersebut. Selanjutnya itu diskriminator untuk subtype. Diskriminator adalah atribut yang terdapat pada subtype yang digunakan untuk menentukan subtype mana yang menjadi tempat suatu instan data. Jadi dengan adanya atribut ini, saat menambahkan data baru ke dalam database, kita bisa langsung mengetahui data tersebut termasuk ke subtype yang mana. Selanjutnya itu diskriminator untuk subtype disjoin. Jadi diskriminator pada subtype disjoin adalah atribut pada supertype yang digunakan untuk menentukan satu subtype tertentu tempat suatu instan dimasukkan. Jadi pada kondisi disjoin, satu entitas hanya boleh menjadi anggota satu subtype saja, sehingga nilai diskriminator hanya menunjukkan satu pilihan subtype. Selanjutnya itu diskriminator untuk subtype overlap. Jadi pada subtype overlap, satu instan dari supertype dapat menjadi anggota lebih dari satu subtype sekaligus. Jadi karena itu penggunaan diskriminator perlu sedikit berbeda dibandingkan pada subtype disjoin. Jadi jika pada disjoin satu atribut cukup menentukan satu subtype, pada overlap satu instan bisa memiliki lebih dari satu nilai atau lebih dari satu atribut penentu, sehingga entitas dapat masuk ke beberapa subtype sekaligus. Jadi contoh untuk diskriminator untuk subtype disjoin, yang pertama itu subtype itu pasien dan subtype rawat jalan dan rawat inap. Jadi pada entitas pasien yang terdapat atribut diskriminator yaitu status pasien. Jadi contoh datanya itu Andi, status pasiennya rawat jalan, dan Sinta, status pasiennya rawat inap. Jadi Andi masuk ke subtype rawat jalan dan Sinta masuk ke subtype rawat inap. Karena setiap pasien hanya boleh memiliki satu status pada satu waktu. Nah, jadi maka pasien tidak bisa menjadi rawat jalan dan rawat inap secara bersamaan. Terus ini contoh diskriminator untuk subtype overlap. Jadi subtype-nya pegawai dan subtype-nya dosen dan admin. Jadi pada subtype pegawai terdapat atribut diskriminator yaitu jenis dan tugas. Jadi contoh datanya itu Rina jenis tugas ada dosen dan Dodi jenis tugas ada admin. Maya jenis tugasnya dosen dan admin. Jadi Rina hanya menjadi anggota subtype dosen, Dodi hanya menjadi anggota subtype admin. Dan Maya menjadi anggota dua subtype sekaligus, yaitu dosen dan admin, karena selain mengajar juga memiliki tugas administrasi. Selanjutnya itu pengembangan supertype atau subtype berlapis. Jadi pengembangan supertype atau subtype berlapis terjadi ketika hubungan supertype subtype dibuat bertingkat. Dalam kondisi ini, suatu subtype dapat memiliki subtype lagi, sehingga subtype tersebut juga berperan sebagai supertype bagi subtype lainnya. Jadi struktur seperti ini disebut hierarki supertype atau subtype. Pengembangan hierarki biasanya dilakukan dengan pendekatan top down, yaitu dimulai dari entitas yang paling umum, kemudian dibagi menjadi beberapa subtype yang lebih khusus sesuai aturan bisnis dalam hierarki. Ini juga dapat ditetapkan aturan spesialisasi parsial atau total. Jadi serta disjoin atau overlap untuk menentukan hubungan antar subtype. Nah, jadi contohnya itu pada sistem universitas terdapat supertype person dengan atribut seperti NIK, nama, alamat, dan nomor telepon. Dari supertype
tersebut terdapat beberapa subtype, yaitu pegawai, mahasiswa, dan alumni. Karena seseorang bisa memiliki lebih dari satu status, misalnya pegawai sekaligus alumni, maka aturan yang digunakan adalah overlap dan spesialisasi parsial. Selanjutnya, itu subtype pegawai dapat dibagi lagi menjadi edukatif yang memiliki atribut sertifikat dan non-edukatif yang memiliki atribut posisi. Jadi hubungan ini bersifat disjoint karena pegawai tidak bisa menjadi edukatif dan non-edukatif sekaligus. Subtype mahasiswa juga dibagi lagi menjadi sarjana, atribut jalur masuk, dan pasca sarjana, atribut tesis. Hubungan ini menggunakan spesialisasi total dan disjoint karena setiap mahasiswa harus termasuk salah satu jenis tersebut dan tidak boleh keduanya sekaligus. Baiklah, terima kasih kepada Taya atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas. Kepada pemateri yang bertugas, dipersilakan. Oke, di sini materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan bisnis, terminologi, dan konsep. Di mana aturan bisnis, terminologi, dan konsep merupakan 3 unsur yang saling berkaitan dalam memodelkan dunia nyata ke dalam sistem basis data seperti pada diagram EKE yang kita pelajari tadi. Nah, di mana aturan bisnis ialah pernyataan yang menjelaskan, mengatur, atau membatasi bagaimana suatu organisasi itu menjalankan aktivitas bisnisnya. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan, tujuan, prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian terminologi itu merupakan kumpulan istilah atau konsep yang digunakan dalam suatu bidang atau organisasi untuk menjelaskan berbagai elemen yang ada di dalam kegiatan bisnisnya. Nah, sedangkan konsep itu adalah dalam aturan bisnis merujuk pada gagasan atau ide dasar yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, kejadian, atau hubungan dalam sistem bisnis. Nah, di sini terminologi berfungsi sebagai kumpulan istilah yang digunakan dalam suatu organisasi. Misalnya, contohnya di sini mahasiswa, dosen, mata kuliah, atau pegawai. Istilah-istilah ini harus memiliki definisi yang jelas agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Itu intinya. Dari terminologi tersebut kemudian terbentuk konsep, yaitu pemahaman mengenai bagaimana istilah-istilah tersebut saling berhubungan dalam suatu struktur data. Misalnya, melalui hubungan entitas, relasi, serta konsep spesialisasi seperti parsial atau total, dan disjoint atau overlap. Setelah terminologi dan konsep ditentukan, nah disinilah barulah aturan bisnis digunakan untuk menetapkan batasan dan logika dalam sistem yang dirancang. Tanpa aturan bisnis yang jelas, sistem akan mengalami kekacauan validasi, ketidakkonsistenan data, dan kesalahan perhitungan otomatis. Dengan demikian, di sini terminologi menyediakan istilah, konsep menjelaskan struktur dan hubungan antar istilahnya, sedangkan aturan bisnis mengatur bagaimana istilah dan konsep tersebut digunakan sehingga sistem basis data dapat merepresentasikan kondisi dunia nyata secara tepat. Kategori dalam aturan bisnis. Jadi aturan bisnis sendiri secara umum itu terdapat 3 tipe utama aturan bisnis, yaitu yang pertama ada aturan derivasi. Jadi aturan derivasi itu merupakan aturan yang menyatakan bahwa suatu informasi itu dapat diturunkan atau dihitung dari informasi lain yang sudah ada. Aturan ini biasanya berbentuk perhitungan logis atau matematis yang melibatkan data atau fakta dalam sistem. Misalnya, total penjualan yang diperoleh dari penjumlahan beberapa transaksi penjualan. Dengan kata lain, aturan ini menjelaskan bagaimana suatu nilai atau fakta baru diperoleh dari data yang telah tersedia sebelumnya. Kemudian ada penegasan struktural yang telah disinggung sebelumnya. Jadi penegasan struktural ini adalah aturan yang menjelaskan struktur atau hubungan antar elemen dalam organisasi atau sistem yang sifatnya relatif statis. Jadi aturan ini biasanya berkaitan dengan fakta, istilah, atribut, relasi, maupun hubungan supertype dan subtype dalam model data. Penegasan struktural membantu menjelaskan bagaimana data itu saling berhubungan dan bagaimana struktur informasi dalam organisasi dibangun. Dalam diagram, penegasan struktural dapat dinyatakan sebagai fakta atau istilah yang memiliki makna tertentu dalam konteks bisnis. Nah,
Yang ketiga dari aturan bisnis itu ada penegasan tindakan, di mana penegasan tindakan adalah aturan yang mengatur tindakan atau perilaku yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Jadi aturan ini digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan kebijakan organisasi. Contohnya adalah aturan yang menyatakan bahwa suatu transaksi harus disetujui terlebih dahulu sebelum diproses. Aturan ini berfungsi sebagai kontrol terhadap proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Jadi sistem nggak bisa menyatakan bahwa suatu transaksi itu sudah diproses padahal belum disetujui. Jadi itu aturan tindakan. Kemudian selain 3 jenis aturan bisnis tadi, gambar diagram pengelompokan aturan-aturan bisnis yang sebelah ini juga menunjukkan komponen pendukung aturan bisnis seperti fakta, istilah, dan konteks, di mana fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan kondisi atau hubungan yang benar dalam organisasi. Kemudian istilah adalah definisi atau makna dari konsep yang digunakan dalam bisnis. Ini tadi terminologi. Kemudian konteks digunakan untuk menjelaskan dalam situasi atau lingkungan tertentu suatu istilah atau aturan digunakan. Ini lebih ke konsep tadi ya. Kita lanjut. Materi selanjutnya ialah menyatakan penegasan struktural. Di mana penegasan struktural itu tadi adalah aturan bisnis yang menyatakan fakta dan hubungan antar elemen dalam sistem agar struktur data konsisten dan logis. Di sini, penegasan struktural itu bersifat statis karena menjelaskan struktur dasar yang relatif tetap, bukan proses atau tindakan dalam sistem. Nah, dalam implementasi teknis pada basis data, penegasan ini diwujudkan melalui pembagian pada diagram seperti perannya itu peran, atribut, ataupun relasi yang dibagi dalam suatu diagram. Kemudian, dalam satu diagram tadi, itu terdapat kolom entitas utama, misal dosen atau mahasiswa, yang memiliki primary key sebagai identitas unik untuk mencegah duplikasi data. Jadi, ada primary key di bagian kolom dosen, bagian entitas utama dosen seperti NIP, atau mahasiswa seperti nomor induk mahasiswa. Nah, NIM ini, nomor induk mahasiswa ini, tidak bisa dimiliki oleh dosen. Begitupun NIP yang tidak bisa dimiliki oleh mahasiswa. Itu maksudnya primary key. Kemudian, untuk entitas lemah seperti modul, itu menggunakan foreign key untuk menunjukkan ketergantungan terhadap entitas induk seperti mata kuliah. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan modul itu bergantung pada mata kuliah tertentu. Dengan kata lain, modul tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada mata kuliah yang menjadi induknya. Hubungan ini mencerminkan fakta bisnis bahwa suatu modul merupakan bagian dari suatu mata kuliah tertentu. Kemudian tabel asosiatif. Misalnya, ini tabel relasi maksudnya. Misalnya sertifikasi atau registrasi yang berfungsi sebagai penghubung antar entitas dan memastikan hubungan data sesuai aturan organisasi. Jadi, contohnya misal antara mahasiswa dan mata kuliah dalam proses itu tercantum dalam dihubungkan dengan proses registrasi. Maksudnya tabel asosiasi atau relasi sini. Dan terakhir, struktur tabel juga mendukung derivasi, yaitu menyediakan data dasar untuk perhitungan seperti IP semester, meskipun hasilnya tidak selalu disimpan langsung di database. Dengan demikian, penegasan struktural ini memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem basis data itu mulai dari entitas, atribut, dan relasi itu primary key, foreign key itu terhubung secara terstruktur untuk merepresentasikan fakta bisnis di dunia nyata itu secara tepat. Struktur ini membantu menjaga konsistensi data, mencegah terjadinya data yang tidak logis, serta memastikan bahwa seluruh aturan dan definisi bisnis dapat dijalankan oleh sistem dengan baik. Baik, sepertinya demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Bintang atas penyampaian materinya.
Selanjutnya untuk materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yang bertugas. Kepada yang bertugas dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, selanjutnya itu menyatakan penegasan tindakan. Berbeda dengan penegasan struktural yang berkaitan dengan struktur statis, penegasan tindakan berkaitan dengan aspek dinamis dari perusahaan. Penegasan tindakan memiliki sifat memaksa seperti mengharuskan atau tidak memperbolehkan, dan sebaliknya atau tidak dianjurkan pada saat pengelolaan data. Dan ada 3 contoh penegasan tindakan. Yang pertama itu sebuah mata kuliah, objek jangkar harus memiliki nama mata kuliah, objek frekuensi. Dalam contoh tersebut, tindakan yang diambil adalah menggantikan nama-nama kuliah lama dengan nama-nama kuliah baru. Yang kedua itu seorang mahasiswa harus sudah memperoleh minimal 18 SKS dengan IP minimal sebesar 2,0 atau lebih untuk dapat mengambil mata kuliah kerja praktek. Dalam contoh tersebut, objek jangkar adalah penegasan struktural, tetapi boleh jadi objek jangkarnya adalah penegasan tindakan lainnya. Yang 3, mahasiswa tidak dapat mendaftar untuk objek jangkar adalah entitas asosiasi pendaftar modul mata kuliah yang tidak memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi. Objek korespondensiasinya adalah entitas asosiasi kualifikasi. Next. Next, Win. Soalnya itu ada 3 tipe alternatif pendekatan untuk pengaplikasian penegasan tindakan. Yang pertama itu penegasan tindakan dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe penyelesaian yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Yang pertama ada kondisi, kendala integritas, dan otorisasi. Yang pertama kondisi. Kondisi menyatakan bahwa jika fakta tertentu adalah valid, maka aturan bisnis tertentu dapat diberlakukan. Contohnya jika mata kuliah tersebut terdapat dalam dasar mata kuliah yang ditawarkan oleh bagian akademik, maka mahasiswa dapat mendaftar pada modul dari mata kuliah tersebut. Yang kedua itu kehendak integritas, menyatakan bahwa fakta tertentu harus selalu memenuhi syarat kebenaran. Contohnya, tanggal saat mahasiswa melakukan registrasi tidak boleh melebihi tanggal yang sudah ditetapkan sesuai jadwal KRS online. Otorisasi yang terakhir itu otorisasi yang menyatakan adanya hak istimewa. Misalnya hanya dosen yang bersastra doktor yang memenuhi syarat sebagai dosen untuk mengajar mata kuliah metode penelitian. Yang kedua itu penegasan tindakan dan diskriminasi berdasarkan format pernyataan. Ada 3 tipe penegasan dipandang dari format pernyataan. Yang pertama itu kemampuan pengaturan waktu eksekutif. Pertama, kemampuan. Jika sebuah fakta benar, maka objek korespondensi boleh atau tidak dijadwalkan bila tersedia dosen yang memenuhi syarat sebagai pengajar mata kuliah tersebut dan jumlah peserta minimal 5 orang mahasiswa. Pengatur waktu yang memampukan sebuah tindakan. Contohnya dari pernyataan yang berdampak sebagai pengaturan waktu adalah jika jumlah kehadiran kuliah dari seorang mahasiswa kurang dari 75%, maka rekan mahasiswa tersebut dihapus dari berkas peserta ujian untuk mata kuliah tersebut. Eksekutif yang menyebabkan eksekutifnya salah satu atau lebih tindakan sebuah penegasan
penegasan eksekutif dapat dianggap sebagai pemicu untuk dimulainya beberapa tindakan yang beruntut. Contohnya jika IPK seorang mahasiswa kurang dari 2,0, maka mahasiswa dinyatakan untuk dalam kategori yang harus diawasi. Tindakan eksekutif tersebut mungkin akan menyebabkan yang pertama dikirimnya surat kepada DPA yang terkait, yang kedua surat pemberitahuan kepada orang tua atau wali, yang ketiga dikirimnya surat kepada wali, dekan bidang akademis dan kemahasiswaan, yang keempat kepada mahasiswa yang bersangkutan agar berkonsultasi dengan DPA-nya. Yang ketiga, penegasan tindakan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat kekakuan pernyataan. Pertama, pengendalian yang menyatakan pada suatu tindakan boleh atau tidak boleh berlangsung. Syarat mengenai minimal kehadiran kuliah adalah salah satu contoh. Dan kedua, mengaruhi yang merupakan pedoman bagi satu atau beberapa item tertentu. Bila sebuah pesan harus segera dikirim jika jumlah mahasiswa yang mendaftar suatu modul melebihi jumlah tertentu, kirim pesan pada sekretaris jurusan agar untuk mengambil tindakan selanjutnya untuk menambahkan jadwal modul tersebut atau memindahkan ruangan dengan kapasitas lebih besar. Next. Penegakan aturan bisnis. Untuk menjalankan operasi dengan sukses, sebuah perusahaan mengembangkan dan menaati sejumlah besar aturan bisnis. Tegasan, tindakan pada masa lalu diimplementasikan dalam logika prosedural yang tertanam di dalam berbagai program aplikasi dalam bentuk yang sulit dikenal. Tindakan tidak terkendali dan seringkali tidak konsisten. Pendekatan yang lebih kontemporer adalah menyatakan secara tegas semuanya tindakan pada tingkat konseptual tanpa menentukan bagaimana aturan akan dilaksanakan. Dengan demikian perlu ada bahasan yang spesifik atau untuk aturan bisnis tersebut. Dan ada dua fitur yang sebaiknya tersedia dalam bahasa yang spesifik untuk bisnis ini. Yang pertama, relatif sederhana sehingga para pengguna dapat memahami pernyataan tentang aturan tersebut dan mampu mendefinisikan secara mandiri. Dua, memiliki struktur yang memungkinkan untuk dikonversi ke bentuk kode komputer secara otomatis. Next. Baiklah, selanjutnya itu beberapa contoh aturan bisnis. Bisa lihat pada gambar di samping atau gambar di halaman 135. Sebuah aturan bisnis menyatakan bahwa seorang dosen dapat ditugaskan untuk mengajar satu modul bila dosen tersebut memenuhi persyaratan untuk mengajar mata kuliah pada program studi di mana modul tersebut dijadwalkan. Aturan ini alamatkan pada 3 tipe identitas pada gambar tersebut. Yang pertama, penugasan, sertifikasi, dan dilaksanakan. Yang harus dievaluasi adalah apakah dosen dapat ditugaskan untuk mengajar sebuah modul dari sebuah mata kuliah. Dengan demikian, objek jangkar adalah entitas asosiatif penugasan. Dalam hal ini tidak ada kendala yang membatasi dosen maupun modul. Yang menjadi fokus membatasi penugasan dosen untuk mengajar modul tertentu. R dalam simbol menunjukkan restricted atau dibatasi. Yang selanjutnya itu dosen menyatakan boleh ditugaskan untuk mengajari beberapa modul dari sebuah mata kuliah, namun tidak boleh
lebih dari 6 modul. Aturan ini memaksakan agar pembatas jumlah total modul yang dapat diajar oleh seorang dosen pada satu waktu tertentu karena aturan melibatkan proses penjumlahan dan evaluasi total. Maka aturan tersebut memerlukan modifikasi dari notasi sebelumnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Eza atas penyampaian materinya. Baiklah, kita sudah berada pada ujung video. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video pembelajaran kami, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami dari kelompok 5 sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya selaku kelompok 5 mewakili mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.